Alhamdulillah hari ini pimpinan DPR Ibu Puan Maharani sudah mengirimkan surat ke Bapak Presiden. Baru aja saya diinfo, barusan ini. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ini ada proses yang berkelanjutan nanti untuk ambil sumpah. Ya kita berharap ya September bisa memperkuat uji coba, yaitu tanggal 5 dan tanggal 8. Pak, mau nanya yang lain Pak. Ya, apalagi nih orang melihat dari STIP sebagai lawan timnas, coba nanti Pak tanya apa Pak? Ya, teman-teman media kan lihat baru diumumkan Kuwait melawan Syria. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan. Tentu kalau secara black and white, secara ini, ya kita sudah punya bukti. Makanya kita juga akan melapor ke IOC. Tetapi dengan waktu yang sangat sempit, ya saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kita untuk persiapan. Walaupun skemanya berbeda seperti yang kita harapkan. Kalau dulu kan, kenapa kita ingin bermain dengan tentu negara Timur Tengah, ya untuk persiapan untuk Oktober. Tapi karena ada satu hal yang lain, ya kita harus mencari opsi. Ya kita bertanding dengan Chinese Taipei yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kita. Dalam waktu pendek mereka akan hadir di tanggal 5. Dan saya juga sudah pastikan kepada PSSI, ya semua tiket yang sudah dibeli untuk pertandingan tentu lawan Kuwait itu refundable. Silakan kalau mau dibalikan. Ya, tetapi kalau mau yang dikip atau seperti apa, nanti saya minta juga dari pihak PSSI, GSI ada sebuah mungkin kompensasi yang tetap mau keep tiket. Gitu. Karena ya kita harus hormati juga para supporter yang sudah punya komitmen untuk timnas. Pak, untuk Liliana dan Mauro kapan dia bersumpah Pak? Apakah keduanya bisa main? Alhamdulillah hari ini pimpinan DPR Ibu Puan Maharani sudah mengirimkan surat ke Bapak Presiden. Baru aja saya diinfo, barusan ini. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ini ada proses yang berkelanjutan nanti untuk ambil sumpah. Ya kita berharap ya September bisa memperkuat uji coba, yaitu tanggal 5 dan tanggal 8. Pak, tanggapan Tom Haye gabung Persib? Tom Haye gabung Persib dari... Ya sama, kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi. Karena kan pilihan-pilihannya masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main dimanapun, di liga manapun mereka ingin bermain. Termasuk pemain-pemain yang dari negara lain ya ingin bermain di Indonesia. Yang terpenting yang saya bilang sama liga, perbaikan sistem daripada liga mengenai tentu standarisasi agen pemain ini harus segera diterapkan di tahun ini. Ya, jangan sampai ada agen-agen nakal. Yang kedua, saya juga meminta standarisasi pemain asing yang main di liga di tahun depan, tahun 2027 ditingkatkan. Seperti ada aturan di beberapa negara lain. Jadi supaya pemain asing yang bermain di liga ini memang kualitasnya bagus. Ya, ini yang saya sudah kirim surat kepada liga dan liga punya komitmen itu. Pak, kemarin update-nya Ivan Gunar kan karena cedera ya Pak. Ada semalam dia main 5 menit di FC Utrecht, apakah ada 5 menit? Ya, maksudnya ada peluang nggak kira-kira buat nanti ke 23 ini? Ya, kalau memang kan kembali gini, kita juga harus menjaga kepercayaan pemain dan klub. Ya, kalau pemain itu ingin dipanggil klubnya melepas, ya kita coba. Tetapi kalau juga ya Bali baru main 5 menit, nanti ada cedera panjang, ya kita tahu kita baru kehilangan Maulana dari Arema ACL. Ya, ini kan juga kita kehilangan pemain muda buat persiapan U23 kita, buat SEA Games juga. Nah, artinya saya sudah bicara sama technical director tadi, Alex.
sport science kita harus ditingkatkan ke depan. Jadi kendala-kendala cedera ACL yang sering terjadi di pemain kita juga harus kita perhatikan. Nah ini seperti apa? Nah tapi biar aja technical director Alex dalam 100 hari ke depan dia beradaptasi dulu ya untuk membenahi struktur Badan Tim Nasional, karena kan mereka beliau dengan Pak Marji dengan Alex akan mereview Badan Tim Nasional dengan manajemennya. Itu yang kita coba lakukan. So based on the views and positions of all factions, we can conclude that everyone in an agreement and support this motion with a few things to note. Antara lain Pak Erik harus lanjut, Pak Coach Indra ada few notes ya. Nanti kita bahas, tidak usah di forum ini, di forum yang lain ya Habib dan juga Pak Hairudin dan kawan-kawan semuanya. Setuju semua ya? Oke, terima kasih. Kita tapi tetap resmi harus baca dulu kesimpulannya ya. Minta waktu beberapa menit. Komisi 10 DPR RI memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 telah menyetujui pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada Saudara Mauro Niels Zijlstra, Saudari Isabel Korean Kop, Saudari Isabelle Notet, Saudari Pauline Janet van de Pol, Saudara Milano Jonathan, Saudara Safiel Molsanov, Saudara Evgeny Nurlislamov, Saudara Alkiem Besrukov, Saudara Adel Kabibulin. Komisi 10 dan Komisi 13 sudah melakukan raker ini dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan antara lain Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP nomor 21 tahun 2022. 4. Pasal 11 PP nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. 5. Permen Kumham nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Jadi Bu Esti, Ibu Kurniasih, tadi saya udah tanya, mereka juga sepenuhnya mendukung. Nah, terima kasih. Komisi 10 sudah menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan kepada 9 atlet yang diusulkan dan hasil rapat kerja hari ini akan disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI hari ini jam 10 untuk diambil keputusan. Mohon doa semuanya. Keputusan dari Komisi 10 DPR RI, pemerintah dan PSSI maupun juga tentunya teman-teman dari Hoki S ya. Bahwa penetapan kewarganegaraan RI dilakukan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. So for all the athletes, kayaknya masih ada juga nih di Zoom nih. Yeah, we feel very proud because you also in this room because you have already, almost become part of the national team in your respective sports. I hope you will quickly adapt, adjust to your new environment, and carry out this important responsibility to the best of your ability in order to bring pride to our nation. Congratulations. Oh ya,
kalau nggak ada pantun nggak lengkap ya. Tapi pantunnya ini spesial sekali karena untuk 2 timnas. 1 untuk timnas. Oh boleh, siapa takut. Bahasa Indonesia langsung diterjemahin bahasa Inggris. Ya dengerin. Sebelum Bu. Nah, iya Pak. Belum ditutup dengan pantun loh Ibu. Sedikit aja. Iya. Satu Ada kalimat. juga lagi nih. Oke. Satu aja. Silakan Pak Juli. Karena peserta yang sudah dinaturalisasi ini sudah menjadi warga negara Indonesia, di setiap komentator TV itu dimunculkan rasa bangga agar punya darah Indonesia. Kakeknya ini, ibunya ini warga Indonesia, sehingga merasa Indonesia betul mereka dan rakyat bangga tentang itu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Juliat Mono. Oke, final nih ya untuk menutup. Pertama untuk Pak Erik dan tim. Nah, dan juga timnas sepak bola. Bola melayang menembus gawang. Sorak penonton bergema di stadion. Pahlawan baru datang berjuang. Bersama Garuda raih kejayaan. Nah, ini terjemahannya persis loh nih. A football zooms into the net. The stadium roars with echoing cheers. New heroes arrive with goals well set. With Garuda will rise without a fear. Oh, ada ya Bu, coba dalam bahasa Inggris loh ini. Pas terjemahannya bisa pas. Tapi satu lagi nih untuk hoki es dong. Jangan cuma untuk sepak bola aja ya Pak Ronald ya.